Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kita akan bahas perkembangan kabar yang kemarin cukup menyita perhatian kita semua. Ya, siapa lagi kalau bukan Profesor Amin Rais. Dan kemarin kan kita menyampaikan ya, kita menunggu klarifikasi baik dari Pak Amin Rais dan tentu diharapkan juga ada dari Pak Teddy ataupun Pak Prabowo. Dan kali ini yang sudah ada ini dari Pak Amin Rais. Tampaknya Pak Amin Rais akhirnya buka suara lagi, tapi tidak di konten YouTube-nya beliau. Mungkin masih sibuk karena hari ini masih munas itu ya, Partai Umat itu. Tapi ditanya wartawan dan beliau memberikan ketegasan ya, Amin Rais tak mau cabut pernyataan dan siap masuk ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya. Luar biasa. Ini babak baru ketika kemarin kita lihat Qodari sudah bicara ya bahwa Pak Amin Rais ini korban hoax katanya. Kemudian Komdiji juga sudah bicara. Dan yang baru nih ada dari Menteri HAM ikut berbicara juga. Mari kita rangkai satu persatu ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini awal rame itu di platform X ya. Ya ini ya. Ketika kabar ini bisa dibaca sendiri. Ini kemarin 3 juta tayangannya, sekarang sudah 3,5 juta. Cepat sekali ya perkembangannya. 30 April. Kemudian Qodari yang tegas membantah tuduhan kontroversial yang dilontarkan Amin Rais terhadap Seskap dan Letkol Teddy, sudah menyampaikan ya bahwa Pak Amin Rais ini korban hoax, kurang lebih begitulah ya apa yang disampaikan di sini. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian bahkan kemarin muncul kabar ini di CNN ya. Partai Umat menyesalkan pernyataan Amin Rais. Dia offside. Jadi kita menduga kemarin semua akan berlepas tangan dari Pak Amin Rais. Tapi rupanya hari ini ada kabar terbaru dari Ketua Umum Partai Umat, yang itu adalah menantunya sendiri dari Pak Amin Rais ya. Kita lihat kabarnya. Ketum Partai Umat ungkap alasan Amin Rais bikin video soal Prabowo dan Teddy. Ini kabar hari ini. Ya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi sudah berkomunikasi dengan Amin Rais soal video pernyataan di kanal YouTube-nya terkait kedekatan Presiden Prabowo dengan Seskap Teddy Indrawijaya. Ridho mengatakan video tersebut merupakan keresahan pribadi Amin. Komunikasi ke Pak Amin sudah, alasannya karena beliau melihat keresahan di masyarakat yang relatif sudah meluas. Jadi beliau menyuarakan keresahan di masyarakat tersebut dengan bahasa lugas sebagaimana ciri khas Pak Amin. Ya, Pak Amin itu apa? Kalau orang Sunda bilang itu pok torolong. Jadi apa yang dirasakan ya itu yang langsung disampaikan. Saya lihat ini bentuk rasa cinta beliau ke negeri ini. Dan Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Ya, kemudian kan kemarin kita lihat ramai juga itu diputar ulang. Bagaimana ketika Pak Prabowo menggebrak meja kemudian ditenangkan oleh Pak Amin Rais ya, di 2019 ya. Ketika Jokowi versus Prabowo. Kita sudah saksikan bersama rekam jejak kritis Pak Amin sejak zaman Orde Baru. Ya, tokoh reformasi. Ridho mengatakan pihaknya belum berkomunikasi dengan Seskap Teddy usai gaduh video tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan komunikasi dengan pihak manapun. Jadi tampaknya sih dengan bahasa begini, Pak Ridho ini sudah siap pasang badan ya untuk Pak Amin. Sejauh ini belum ada komunikasi dengan Seskap Teddy, sejauh ini belum ada rencana, karena kebetulan juga Partai Umat sedang munas dalam 2 hari ini. Tapi prinsipnya, kami tidak menutup komunikasi dan silaturahim dengan siapapun. Dan Mutia Hafid sudah memberikan pernyataan ya, bahwa dia tidak mana videonya ya, kita tayangkan aja lah. Nah ini nih. Hanya men-take down video Amin Rais, tidak akan mengajukan gugatan. Karena kemarin sempat berseliweran juga ya bahwa Komdiji akan menggugat. Padahal
institusi negara itu tidak bisa menggugat perorangan. Biasanya kalau istana respon cepat, ada aib yang ditutupi. Oke, coba kita dengarkan penjelasan dari Mutia Hafid. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman. Mari. Ya, itu penjelasan dari Mutia Hafid. Ramai kemudian seperti biasa berkembang netizen untuk mengingatkan, Bu Mutia, jangan hanya bicara soal ini, bicarakan juga bagaimana upaya Komdigi yang belum juga menghasilkan hasil yang diharapkan oleh banyak orang terkait dengan pinjol dan judol. Terutama judol itu ya. Pinjol kan banyak yang ilegal. Ya kita 1-2 kita sudah mulai temukan ada yang dibereskan ya. Tapi judol ini luar biasa, masih terus masuk. Bahkan kalau di video-video kita aja, kalau ternyata view-nya tinggi, itu di kolom komentar masuk itu iklan judol. Gimana nggak ngeri ini Bu Mutia Hafid? Kalau Bu Mutia tidak bisa menyelesaikan ini, ya harusnya angkat tangan aja, 2 tangan ya, mohon minta diganti aja. Walaupun tidak ada itu budaya kita, orang menteri mundur karena gagal dengan pekerjaannya, kecuali ditekan untuk mundur. Baik, kita kembali ke soal Pak Amin ya. Pigai, pernyataan Amin Rais terkait Prabowo Teddy diduga langgar HAM. Natalius Pigai ya, Menteri HAM menilai pernyataan Amin Rais terkait Presiden Prabowo dan Seskap tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kebebasan berpendapat. Karena ini yang dijadikan dalil oleh Pak Amin Rais. Nanti kita lihat beritanya setelah ini ya. Pernyataan Pak Amin Rais tidak serta-merta masuk kategori kebebasan berpendapat. Dalam konteks HAM, Pak Amin patut diduga melakukan tindakan pelanggaran HAM, ujar Pigai dalam keterangan tertulis. Harusnya jangan tertulis ya. Harusnya tanya jawab dengan wartawan. Tapi ya suka blunder tuh kalau diskusi dengan wartawan nih Pak Menteri HAM nih. Jadi mungkin cari amannya ya sudahlah tertulis aja lah gitu. Menurutnya pernyataan Amin Rais diduga mengandung unsur perlakuan tidak manusiawi, inhuman treatment, yakni tindakan verbal yang dapat menimbulkan serangan mental yang hebat. Selain itu, pernyataan tersebut juga dinilai berpotensi merendahkan martabat Prabowo dan Teddy.